kita foto-foto dulu. Pas kami mau foto ada yang lari dari belakang. Jangan 3 orang, jangan 3 orang. Di sini juga begitu. Kau tadi bilang beriman. Kalau foto 3 orang nanti Meninggal. yang foto yang mati. Saudara bayangkan beriman bertahun-tahun, gaya bertahun-tahun, tapi foto 3 orang takut. Karena nanti yang mati yang di sini masih percaya itu. Tidak. Itu yang namanya beragama tapi tidak Beriman. ada agama tapi tidak Beriman. jemaah. Di luar sana di negara-negara barat agama itu tidak masuk dalam struktur berbangsa dan bernegara. Kita punya kan di KTP harus tulis agama. Akhirnya semua orang menjadi beragama. Tapi apakah beriman? Belum tentu, belum tentu. Makanya pemalas gereja. Yang di sini rajin-rajin semua. Rajin apa? Masuk saja. Pas doa dia keluar. Ada. Begitu. Jadi tingkatan ada agama tapi tidak beriman itu Kristen, tapi itu yang paling bawah. Ada agama tapi tidak Beriman. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama satu. Satu, dua, tiga. Bertobat tapi tidak berbuah. Tobat Tidak berbuah. kayaknya tidak bisa. Oke. Bertobat tapi tidak berbuah. Banyak orang sudah bertobat tapi tidak berbuah. Akhirnya tidak memberi dampak. Jangan. Ya. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah itu, dia suka cerita tentang pengalaman masa lalu saja. Waktu dia dikasih kesempatan dia bangun, dia bilang waktu tahun 1970 dikasih kesempatan lagi, dia ulang lagi. Waktu tahun 1970 dikasih ulang lagi, dia ulang lagi. Waktu tahun 1970, satu saat dia baru bangun, orang rame-rame bilang, itu lihat 1970. Karena dia hanya berbicara tentang 1970. 70. Kira-kira Tuhan bekerja di 2020 ke tidak? Bekerja. 2021? Bekerja. 2022? Bekerja. 2023? Bekerja. Lalu kenapa saudara hanya 1970? Sudah bertobat, tapi kalau tidak berbuah, dia punya kesaksian, hanya kesaksian masa lalu. Hanya kesaksian Masa lalu. bahkan itu kesaksian dipakai gaya-gaya. Dulu yang tukang pencuri ini, dulu yang biasa tusuk orang ini. Lalu di mana dampak? Ketiga. Tadi yang pertama kuat Beragama. beragama tapi Tidak beriman. di sekitar Margaret ini ada yang begitu? Masih. Ada. 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 Faham apa? Yang kedua Tobat. bertobat tapi tidak. Beriman. Nah, yang ketiga ini paling tinggi supaya ada dampak. Yang paling tinggi adalah berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Berbuah. Lebih kuat 1, 2, 3. Berbuah. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Berbuah. Berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Amin. Amin. Sama-sama 1, 2, 3. Buah. Sekarang tolong jawab dengan suara yang paling keras. Jemaat, Ya. berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah-susah gampang. Jemaat, Ya. berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah-susah gampang. Susah atau gampang? Gampang. Gampang atau susah? Susah. Susah atau gampang? Susah-susah gampang. Kalau susah-susah gampang itu tidak ada jawaban. Berbuah bagi Tuhan itu
G-A-M-P-A-N-G. Dibaca. Gampang. Dibaca. Gampang. Dibaca. Gampang. Kok bisa gampang Bapak ini? Yo gampang. Jemaat. Ya. Pernah lihat pohon? Pernah. Pernah lihat pohon? Banyak. Pernah lihat pohon mangga? Ada. Pernah lihat pohon mangga berbuah? Ada. Pernah saudara lihat orang mahakeret ancam pohon mangga supaya berbuah? Tidak. Pernah? Tidak. Jemaat. Ya. Ranting yang melekat kepada pohonnya buah akan keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Ya. Ranting yang melekat pada pohon buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Ada yang rindu berbuah tapi tidak mau melekat pada pohon. Akhirnya dia punya buah ada tapi buah plastik. Jangan. Ya. Pernah lihat jeruk plastik? Pernah. Pisang plastik? Pernah. Enak? Tidak. Ya. Jemaah. Ya. Anak sekolah minggu saja tahu dari dulu. Ada yang pernah kecil? Oh semua pernah kecil. Jemaah. Ya. Anak sekolah minggu ajar kita 3, 4. Yesus Yesus pokok dan kita Saudara tidak laksana. tahu ini lagu? Tidak. Ini Tahu. Kita menyanyi gitu. Ya. 3, 4. Yesus pokok Sambil tangan. dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lebih. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lebih kuat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kita akan berbuah. Amin. Amin. Jadi melekat kepada pohon, buah keluar dengan sendirinya. Dampaknya pasti ada toh. Ya. Amin. Amin. Ada yang di rumah ada pohon mangga, Ada. sudah berbuah, Sudah. matang. Matang. Ada. Ada. Kasih saya dulu. Kira-kira gitu. Ya, baik jemaat. Ya. Pelajaran IPA di SD saja kasih tahu kita di SD. Pada pohon, bagian pohon yang cari makanan itu namanya Akar. akar. Dari akar dia kirim ke mana? Batang. Ke mana? Batang. Ke mana? Batang. Daun. Melalui Batang. di daun ada proses apa? Fotosintesis. Proses apa? Fotosintesis. Iya, setelah jadi sari makanan, dia kirim ke ranting, buah keluar dengan sendirinya. Amin. Amin. Jemaat, Ya. yang ini sekolah semua, Ada. sekolah minggu. Ya. Begitu. Oke, baik. Jemaat, Ya. bagaimana saudara tahu bahwa pendeta Yandi ada Roh Kudus di dalamnya? Bukan karena dia berkhotbah berapi-api atau berair-air. Seseorang kalau ada roh di dalam dirinya hanya akan kelihatan dari buah yang akan pohon yang baik buah, Baik. pohon tidak baik buah. Tidak baik. Kalau di sini ada pohon baik buah tidak baik, Ada. Banyak. Banyak. ini kita punya soal. Baik, jemaat, Ya. mari kita lihat buahnya supaya betul-betul bertumbuh, bersaksi, berdampak. Jemaat, Ya. pohon tanpa kita perintah dia akan bertumbuh sendiri. Yang kita jaga adalah dia punya lingkungan, harus lingkungan yang baik supaya dia makan yang baik, dia akan bertumbuh dengan baik, buahnya baik. Amin. 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 Baik, buah pertama. Mari kita lihat pembacaan tadi supaya bertumbuh, bersaksi, berdampak itu jadi 1, 2, 3 kasih. 1, 2, 3 Kasih. lebih kuat. Kasih. 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 KASIH dibaca. Kasih. Jemaat, Ya. di akhirat ini kasih aman. Aman. Suami istri tidak bertengkar. Ada. Kalau sampai ada suami istri tidak pernah bertengkar itu orang tinggal baku jauh.
Betul pendeta. Iya. Kalau tinggal dekat-dekat, saudara tidak pernah bertengkar. Pernah. Soal apa? Makan. Soal petugas koperasi. Di sini juga kenal petugas koperasi. Banyak. Ada. Harian atau mingguan? Dua-dua. Itu petugas koperasi dan kita suruh orang tidak usah masuk. Maka ini kan orang takut masuk. Kok bisa petugas koperasi masuk? Aneh-aneh saja. Jemaat. Ya. Hafal. Kasih ialah. Yang di belakang ngomong. Ulang 1, 2, 3. Kasih ialah. Kasih ialah Kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Amin. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Mengasihi. Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Belum tentu. Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Belum tentu. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Tidak. Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Tidak. Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Supaya jangan ada orang bilang begini, Pak Pena, saya terlalu hormati Pak, tapi setelah saya lihat Pak punya sikap asli, maaf. Itu bukan kasih, egois. Sama-sama. Egois. Kalau engkau hanya bisa mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun bisa melakukannya. Amin. Di sini ada yang orang egois. Banyak. Laki-laki atau perempuan? Dia ada ikut ibadah di sini. Ada. Dia pakai baju warna Pink. kuning. Jemaat. Hukum Taurat ada berapa? 10. Hukum Taurat ada berapa? 10 dijabarkan dari 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dari 2 kalimat Tuhan simpulkan dia dalam 1 kata, sama-sama Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kalau ada kasih, pasti dampak ada. Amin. Pasti saudara jadi kesaksian. Amin. Hanya suami yang tidak ada kasih, yang tiap hari tampeleng dia punya istri. Hanya istri yang tidak ada kasih, yang suka maki suaminya. Di sini ada ibu-ibu yang suka maki suami. Dia paham apa? Tuh,
kasih. Jemaat. Ya. Kasih kan tidak terpatahkan toh. Ya. Ini yang paling bisa gambarkan ini hanya ibu-ibu. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu. Ya. Di sini tidak ada ibu-ibu. Mulai SMP semua ini. Ibu-ibu. Ya. Melahirkan itu sakit atau tidak? Sakit. Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar kan abnormal. Waktu ibu sakit melahirkan, suami itu tidak tolong. Suami itu hanya berdiri taruh tangan di kepala baru dia bilang Yesus. Sudah bilang Yesus lah dia bayangkan kira-kira ini anak muka seperti siapa ini. Anak-anak. Di sini tidak ada anak. Anak-anak. Waktu kamu kecil dulu, waktu kamu menangis, orang tua pikir hanya dua. Kalau bukan basah, pasti lapar. Kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam bangun. Banyak orang tua tidak tidur gara-gara anak-anak. Amin. Betul? Betul. Jam 3 pagi masih ada orang tua gendong begini kan? Ya. Sempoyongan tidak bisa tidur. Ini mama-mama seringkali dipaksa lagi jadi penyanyi. Makanya mama-mama punya lagu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana gigit dia? Sudah. Anak-anak. Ya. Anak-anak. Kamu dulu tidak tahu bicara. Orang tua ajar kamu bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Setelah dorang jadi remaja, jadi pemuda, sudah bisa bicara sendiri. Ada suka bicara dengan dia punya mama bapak? Enggak. Suka? Dorang lebih suka bicara dengan? Teman. Pertanyaan terakhir. Kita kasih capek-capek ajar mereka bicara, tidak bicara dengan kita, dia bicara dengan dia pun teman. Siapa suruh kasih makan orang? Siapa suruh kasih makan? Coba, siapa suruh kasih makan orang? Karena apa coba? Kasih tidak terbatas. Amin. Jemaah. Ya. Anak-anak dulu kan tidak bisa jalan toh. Orang tua ajar jalan satu-satu langkah, pegang dia punya tangan baru ajar. Tapi ketika dia SMP, SMA sudah bisa berjalan, suka jalan dengan papa mama? Enggak. Lebih suka jalan dengan teman. Lalu kenapa kasih makan orang? Kenapa kasih makan orang? Kasih. Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Makanya seringkali orang tua bilang begini, anak-anak, biar busuk juga, kami punya anak. Betul orang tua? Betul. Lalu kenapa bilang kami busuk? Jemaah. Ya. Ya saya mau kasih tahu yang anak-anak, yang termasuk yang ibu-ibu masih muda-muda, bapak-bapak masih muda-muda, yang orang tua masih hidup. Saya mau kasih tahu saudara, orang tua itu kalau mereka petani, dorang punya anak pegang. Dorang kalau sudah pernah susah, mau anaknya lebih baik. Amin. Makanya orang tua selalu bilang, anak, biar kami, yang penting kamu mau sekolah tinggi, biar kami ikat perut. Betul. Orang tua kalau sampai omong bilang mau ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai spagen. Tapi dorang utang gara-gara kita mau sekolah. Betul. Di sekolah di Surabaya sana, pulang datang langsung menikah, baru dia punya istri, larang dia datang lihat orang tua lagi. Di sini ada yang begitu. Siapa punya anak mantu juga begitu. Kasih. Berdampak itu ada pada KASIH. Dibaca kasih. Jemaat. Ya. Kita lebih sayang kita punya diri atau lebih sayang orang lain?
Diri sendiri. Mengasihi diri atau mengasihi orang? Diri sendiri. Diri sendiri. Alkitab juga bilang begitu. Kasihilah sesamamu Manusia. seperti engkau mengasihi. Diri sendiri. Jadi kalau engkau tidak mengasihi dirimu, engkau tidak mungkin mengasihi orang lain. Amin. Sekarang saya lanjut. Kalau pendeta Yandi benci sama penatua, yang rugi pendeta Yandi atau penatua? Pendeta. Kenapa pendeta Yandi yang rugi? Setiap kali lihat penatua sepuh hati senang? Setiap kali penatua bilang shalom Pak Pendeta, sepuh hati senang? Tidak. Setiap kali orang bicara penatua pun kebaikan, saya punya hati senang? Tidak. Kalau saya mengasihi saya punya diri, saya harus berhenti membenci Pak Penatua. Betul? Amin. Ada orang yang kita tidak suka? Banyak. Mama ini tidak suka semua. Ada orang yang kita tidak suka? Dia ada di sini. Coba lihat dia punya muka. Kenapa semua lihat saya? Tidak suka saya. Kalau kita mengasihi diri kita, berhenti membenci orang lain. Amin. 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 Itu namanya kasih. Satu tadi apa sama-sama? Kasih. Tidak tahu. 1, 2, 3. Kasih. Lebih kuat 1, 2, 3. Kasih. Tambah kuat. Kasih. Kasih tahu kawan di sebelah. Kasih. Oke. Pertama, kasih. Si. Kedua Sukacita. apa? Sukacita. Kedua apa? Sukacita. Suka? Cita. Suka? Cita. Baik, sekarang saya mau tanya. Jemaat, Ya. sukacita dan senang beda atau sama? Beda. Sukacita dan senang beda atau sama? Beda. Sama atau beda? Beda. Beda atau sama? Beda. Sama atau beda? Beda. Beda atau sama? Beda. Beda. Kalau dia punya tulisan saja beda. Betul? Betul. Jemaat, Ya. senang itu berarti kita menerima kepuasan dari luar. Sukacita adalah sikap kita terhadap keadaan. Amin. Baik waktu senang, baik waktu Susah. baik waktu senang, baik waktu. Susah. Nah, senang itu dengar. Semua lihat sini, jangan lihat itu anak. Jemaat durang ini paling gampang. Kalau itu anak menangis tidak apa-apa. Repot kalau dia punya mama yang menangis. Ini jemaat ini. Kita lagi khotbah sukacita ini, orang kasih hilang kita punya sukacita. Jemaat. Ya. Sukacita itu adalah sikap terhadap keadaan, baik itu senang, baik itu Susah. menyangkut senang. Alkitab berkata, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Amin. Dan kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi Senang. sudah mati. Karena kita juga tidak tahu kita punya hidup sampai kapan. Betul toh? Amin. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah Sukacitalah senantiasa. Amin. Amin. Jemaat, Ya. senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama seperti ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Ya. Supaya jangan baru naik ban dia kira dia sudah naik oto. Jemaat, Ya. masih banyak jemaat cari Tuhan hanya untuk senang, bukan untuk sukacita. Amin. Dengan uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak membeli sukacita. Amin. Kalau senang yang saudara cari, dunia bisa memberikan bagi saudara. Pergi ke kawasan itu saudara dapat senang. Tapi kalau sukacita yang saudara cari hanya ditemukan di dalam, Yesus. hanya ditemukan di dalam, Yesus. di dalam, Yesus. di dalam. Yesus.
Gimana bikin kok saya tidak bisa lihat itu orang ini. Jemaat. Ya. Karena itu saudara-saudara, ini penting sekali. Nah, Mau berdampak, dia mau buka feedback di bertumbuh, belakang. mau bersaksi, sukacita. Sama-sama 1, 2, 3. Sukacita. Lebih lagi. Sukacita. Ada saya punya teman satu, dia tiap hari senyum. Tapi bukan senyum sendiri-sendiri. Orang tanya, loh panas-panas begini di Kupang kau senyum terus. Loh bagaimana saya tidak senyum? Tuhan Yesus mati bagi saya masuk surga, masih tidak senyum. Memang benar pagi-pagi petugas koperasi datang. Tapi sukacita di dalam Tuhan itu harus lebih besar dari seluruh persoalan yang kita alami. Amin. Jemaat, Ya. saudara punya masalah? Punya. Tidak usah ngomong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kenyataan. Tapi saudara tahu, kasih Tuhan terlebih besar dari seluruh persoalan kita. Amin. 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 Ada masalah dengan petugas koperasi? Sudah 2. Pertama tadi apa? Kasih. Kedua. Sukacita. Ketiga. Damai sejahtera. Jemaat. Ya. Hafal. Damai sejahtera ialah Damai sejahtera ialah segala sesuatu segala sesuatu yang mendatangkan yang mendatangkan kebaikan kebaikan bagi umat manusia. bagi umat manusia. Damai sejahtera ialah Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Dengar. Segala sesuatu yang datangkan kebaikan tidak semuanya enak. Amin. Contoh, itu hari karena COVID saudara sudah divaksin? Sudah. Sudah? Waktu divaksin itu enak? Sampai ada yang takut kok tidak mau vaksin toh? Padahal dia punya badan besar toh? Sudah penakut lagi, sebarkan berita itu katanya mengandung Virus. mengandung. Di sini juga ada itu mengandung. Ada. Itu manusia penakut. Segala sesuatu. Jemaat. Ya. Pernah sakit gigi? Pernah. Itu orang yang menyanyi bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu karena dia belum rasa sakit gigi. Dia kalau rasa sakit gigi, apalagi kita tinggal baku dekat begini, sakit gigi itu kita tidur tidak bisa. Kepala di bawah, kaki di atas. Orang lain putar tep di tetangga sebelah, kita tersinggung. Menyakitkan sakit gigi. Nah, untuk menyembuhkan sakit gigi, siapa yang dia ambil gula, taruh di air, dia bikin manis tinggi, dia minum sambil kumur-kumur. Enggak ada. Terus kita tanya, loh kenapa kumur air gula? Biar ini ulat itu dia ambil yang manis-manis, dia bilang begitu. Kadang-kadang untuk penyembuhan, Ya. dia butuh sesuatu yang pahit untuk mendatangkan damai sejahtera. Amin. Amin, Bob. Amin. 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 Jemaat, Ya. kita ini kan tidak mau sakit toh. Orang tua di kampung kami ajar kami, kalau pohon nangka tidak berbuah, angkat ambil parang, cincang dia. Tahun depan dia berbuah. Betul? Amin. Persoalan adalah kita mau dicincang atau tidak. Betul? Betul. Ini pendeta baru khotbah sedikit dari mimbar sebut sipit saja dia tersinggung. Mau keluar dari gereja, di sini ada. Kapan saudara bernambah? Kenapa lihat saja? Jadi untuk berbuat itu kita seringkali tersakiti. Betul? Amin. Ibu-ibu, Ya. siapa yang melahirkan senang-senang? Boleh pembukaan ketiga.
sakit. Saudara, saya kadang-kadang berefleksi, kita punya acara-acara Natal. Di Manado pernah Natal? Banyak. Pernah. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Agustus, Desember itu ada di Manado kan? Ada. Kadang-kadang kita punya 24 Desember tuh pakai petasan ini. Ibu-ibu, siapa yang ketika sakit melahirkan, dia bilang tolong cari petasan, tolong. Sakit, dan kita punya perayaan ini mau enak-enak saja. Amin. Jemaah. Ya. Untuk mendatangkan damai sejahtera itu kadang-kadang butuh tersakiti. Sakit. Ini anak umur berapa, Oma? 1 tahun. Anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tidak ada yang anak perempuan kecil ada? Wih, anak kecil itu kalau kita yang kecil kan harus vaksin dia toh. Wih, kami tidak tahan kalau lihat dokter. Dia punya mama beli kasih dia anting-anting emas, harus tembakan. Sakit atau tidak sakit? Nah itu tuh, untuk mendatangkan kebaikan itu kadang-kadang harus sakit. Untuk bawa suami jadi baik itu kadang-kadang bapak. Betul toh? Ya. Ini suami dong ini tuh tidak mau, ibu-ibu marah dorang. Jemaah. Ya. Ada seorang suami dia terlalu sayang dia punya istri sampai semua orang heran. Bisa ini suami sayang istri begini. Jadi akhirnya orang wawancara dia di 1 bulan keluarga, orang tanya, Pak, kami lihat Pak ini terlalu sayang Pak punya istri. Bolehkah Pak cerita dia punya rumus? Ini Pak bilang begini. Dulu ibu itu pernah ada kucing makan ikan. Terus ibu lihat ini kucing, ibu bilang, 1. Kucing makan lagi, ibu bilang 2. Ini kucing makan lagi 3. Dia langsung ambil potas, taruh di ikan, kucing makan. Wah, mati. Waktu sudah mati, saya bilang ke ibu, ibu kenapa buat kucing begini? Ibu sepertinya tidak punya hati. Siksa ini kucing begini, tidak boleh. Terus saya punya istri lihat saya dan dia bilang, 1. Mulai hari itu saya sayang dia. Saya sangat sayang. Saya tidak mau kalau tiba-tiba dia bilang, bapak-bapak dorang itu kadang-kadang harus disakiti begitu. Ibu-ibu, Ya. siapa punya suami yang dia kalau cerita dan teman lupa kalau ibu tinggal ada tunggu di rumah? Ada? Hitung kasih dia. 1. Jadi untuk mendatangkan kebaikan itu kadang-kadang kita mesti sakit sedikit. Amin kok? Amin. Iya. Jemaah. Ya. Kadang-kadang kita ini tidak mau bekerja, tapi mau makan enak, bagaimana? Tadi bercerita dengan pendeta, dengan penatua, bapak-bapak dorang ini, saya bilang di jemaat itu banyak orang tidak mau berproses. Ada orang di jemaat itu yang waktu rapat omong banyak sekali, pas kerja dia tidak ada. Ada yang di jemaat hanya tahu protes saja. Oh ini tidak benar, yang ini salah, ini harus begini. Ada yang kita kerja dia tidak ada, pas makan dia pertama. Ini mendatangkan kebaikan bagaimana? Di sini ada? Ada di sini? Ada. Coba tunjuk. Serius itu saudara. Kalau kita mau berdampak, kalau saudara tidak mau berdampak, ya tidak usah bisa. Amin. Lihat saudara, lihat kalau ibu-ibu kalau mau jaga badan, bapak-bapak mau itu kan. Lihat tuh.
Pas foto semua tahan apa? Terus foto agak lama sedikit dia bilang gigi kering. Gigi kering apa? Ini yang tidak tahan lagi. Iya tuh, ibu-ibu waktu mau badan bagus-bagus tuh kan tercekan tuh. Orang bilang, ibu ayo makan. Ayo sedikit icip-icip. Orang makan. Jadi kadang-kadang untuk sesuatu yang baik itu harus dengan berapa. Ini saudara pernah lihat bonsai? Pernah. Di sini ada yang urus-urus bunga begitu ada? Ada. Banyak. Boleh satu? Itu bunga itu dikasih susah. Dilipat dia punya daun, batang. Baru dia susah-susah itu bentuknya bagus untuk mendatangkan kebaikan. Itu kadang-kadang tidak prosesnya seindah yang kita. Amin kok? Amin. Oke, sudah 3. 1. Kasih. 2. Sukacita. 3. Damai sejahtera. 4. Kesabaran. 4 apa? Kesabaran. Oke, jemaat. Ya. Orang di Makassar ini sabar-sabar semua. Orang di sini sabar-sabar semua. Jemaat. Ya. Kesabaran itu ada 2. Kesabaran ada berapa? 2. 1. Sabar untuk situasi. Ada situasi kita butuh sabar. Sabar. Ini nanti jam 7. Baru jam 5. Sabar terhadap waktu situasi kan. Tapi yang kedua, sabar terhadap orang lain. Jemaat. Ya. Ada orang yang sangat menjengkelkan. Betul? Di rumah ada yang menjengkelkan. Di jemaat ada yang menjengkelkan. Di kolom ada yang menjengkelkan. Lalu kenapa saudara tidak pindah dari sini? Sabar. Sama-sama 1, 2, 3. Sabar. Ulang 1, 2, 3. Sabar. Suami kalau tidak sabar terhadap dia punya istri, berarti enggak sayang. Jemaah. Ya. Ada seorang istri, dia bilang ke teman-teman, dia bilang begini. Saya dengan suami di rumah ini bertengkar terus. Tapi saya tidak mau cerai. Saya harus mempertahankan ini rumah tangga. Kira-kira ada ramuan kok? Teman-teman bilang, oh, dekat hutan itu ada satu guru bijaksana. Coba ibu pergi ke dia akan kasih tahu ramuan. Ini ibu pergi ke guru itu ibu bilang begini, Pak Guru yang bijaksana, saya ingin mempertahankan saya punya rumah tangga karena tiap hari kami bertengkar dan saya sudah tidak sabar, tidak tahan lagi, tapi mau bagaimana? Saya mau pertahankan karena ada anak-anak kami pernah menyatakan cinta kasih di hadapan Tuhan. Adakah ramuan untuk mempertahankan ini semua? Bapak Guru bilang begini, ada ibu, ada. Tapi ibu, ini ramuan ini terdiri dari 3 kumis harimau. Kecuali kalau ibu bisa dapat. Dia bilang, Pak, untuk saya punya keluarga, punya bayi, saya akan tetap cari. Dia pergi ke hutan, dia bawa daging. Harimau datang dari sana, dia kasih tinggal itu daging, dia lari. Tiap hari dia tambah dekat, tiap hari dia tambah dekat, tiap hari dia tambah dekat. Sampai satu hari harimau ambil daging di atas ini, ibu punya tangan. Setelah dia ambil, ibu bilang, harimau, ya, saya permisi angkat ambil kumis 3. Harimau bilang, Dia ambil kumis harimau 3. Dia lari ke guru bijaksana. Dia bilang, Bapak Guru, saya sudah dapat ini 3 helai kumis harimau. Oh,
Coba ibu cerita. Dia cerita bagaimana susahnya dia dapat ini kumis harimau. Terus bapak guru bilang, coba ibu kasih saya. Dia ambil, guru ini ambil, dia kucak-kucak ini kumis, dia buang di dalam api. Marahlah ini ibu. Bapak guru bagaimana? Saya capek-capek dapat bapak buang di api. Terus ini bapak guru bilang, ibu, harimau yang begitu jahat ibu bisa sabar pelan-pelan sampai ambil dia punya kumis 3. Sementara ibu punya suami yang tiap hari ibu tidur bangun dengan dia, pernah bilang cinta dengan dia, untuk cari dia pun baik ibu tanya di saya. Lebih baik ibu kawin dengan harimau. Butuh kesabaran. Amin. Amin. Ibu-ibu, Ya. bapak-bapak ini kan tidak ada manusia bisa rubah dia, termasuk ibu-ibu. Yang bisa rubah dia itu Tuhan. Karena itu kita butuh proses. Betul atau tidak? Amin. Ibu-ibu bilang, Pak, tidak boleh merokok. Dia tidak merokok kan? Di rumah. Waktu dia keluar, gas atau rem? Gas. 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 Gas tinggi atau rendah? Gas tinggi. Nanti dia sudah pulang dekat rumah, pas cabang di situ tuh baru dia berhenti, dia cepat-cepat. Terus sampai rumah dia sengaja cuci tangan, cuci muka, kumur-kumur. Ibu tanya, kenapa sampai begitu? Mana virus sekarang? Untuk itu saudara sabar. Jemaah. Ya. Dulu ada satu binatang namanya ayam. Nah, sekarang juga masih ada yang nama ayam. Ada. Ayam dulu itu kita bedakan dia atas ayam jantan dan ayam Betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang dia menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Akhirnya kita bingung, ini ayam potong yang di kampung atau ayam kampung yang dipotong. Kita jadi pusing dengan ini ayam. Tapi ada bedanya. Ada Beda. ayam kampung. Di sini ada yang piara ayam kampung? Lebih dari 2 ada? Ada? Ada. Boleh kasih 1? Ayam kampung itu kita pelihara 1 bulan, 1 tahun, masih kecil juga. Tapi dia punya daging enak atau tidak? Ya, enak. Kalau dia betina bertelur atau tidak? Bertelur. Kalau kita jual mahal atau tidak? Mahal. Ya karena ini ayam sabar dalam proses. Beda dengan ayam potong kan? Ya. Ayam potong itu kita pelihara 1 bulan saja dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau kita lihat langsung dia punya matanya. Tapi itu ayam mama pulang dari pasar ikat salah di motor dia punya kaki patah. Anak-anak gas motor di samping kandang itu ayam besok mati. Karena ayam tidak mengerti proses kesabaran. Betul toh? Amin. Suami-suami, istri-istri. Ya. Buang itu kata cerai. Waktu saudara 2 menikah, tidak boleh ada 1 kata lagi dalam kamus hidupmu yaitu cerai. Jangan sedikit-sedikit cerai. Sedikit-sedikit cerai. Sedikit-sedikit cerai. Cerai kok sedikit-sedikit. Bersabar. Namanya kita kawin dia toh. Bukan kawin dia pun baik. Saja. Sabar. Amin. 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 Sabar. Kita ini yang kadang-kadang saudara tidak mau bersabar. Karena dunia makin maju ini kan orang mau yang simpel-simpel saja toh. Orang mau cepat-cepat makan ini Indomie. Dulu kan makan jagung, mesti lama, mesti proses. Sekarang kan ada Indomie, tinggal taruh air. Itu kalau di kota, kami di kampung tidak. Tinggal kasih hancur langsung. Kita tidak mau berproses. Amin God. Amin. Sudah berapa? 3. 1, Kasih. 2, Sukacita. 3,
damai sejahtera, 4, kesabaran, 5, kemurahan, kemurahan. Lawan dari kemurahan adalah mahal, mahalan. Saya mau kasih tahu saudara, salah satu yang dimaksud dengan bertumbuh, bersaksi dan berdampak itu adalah kemurahan hati. Amin. Amin. Karena ada jemaat yang dia punya sekikir itu memang sudah terlalu sekikir. Betul. Di sini ada yang sekikir. Dia laki-laki atau perempuan. Bagaimana kalau hidup sekikir? Murah hati sedikit. Kita ini kadang-kadang kebaikan hati itu, kemurahan hati terjadi di bulan Paskah dan Natal. Kalau pas Natal itu orang murah hati itu tiba-tiba banyak. Ketiga, mau pemilu juga kadang-kadang murah. Saudara, jemaah. Ya. Mau Natal itu saudara-saudara, bangun pagi-pagi ada nenek-nenek lewat. Nenek dia bawa pepaya. Nenek mau kemana nenek? Pasar. Buat apa? Jual ini. Aduh nenek. Mari singgah di sini, singgah di rumah. Nenek sini. Nenek mau minum apa? Apa saja ibu, apa saja. Nenek bilang teh, kopi, susu, bir atau wine. Nenek bilang. Nenek boleh bilang. Nenek bilang, oke kalau begitu saya wine saja, saya wine. Terus kita ambil wine, kasih nenek minum 1 botol. Kita ambil uang, terus kita bilang nenek, ini untuk bayar pepaya nenek. Terus ini hari bayi, jadi ada gula, ada beras, ada kopi, ada susu, minyak goreng. Nenek tinggal di mana? Saya tinggal di, sebutlah kira-kira 10 km dari sini di mana? Di mana? Ya di situ. Nanti nenek pulang dengan saya jalan kaki. Jangan nenek, jangan. Grab. Nenek naik Grab pulang. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Bapak suami yang lihat, papa bilang, Mama, kenapa? Kau punya nenek datang. Di sini ada nenek-nenek yang begitu. Itu nenek bikin kita pun kemurahan hati ini. Jemaah. Ya. Saya biasa kasih masukan di anak-anak muda, para panitia. Saya suka kasih orang yang begitu. Kamu itu kalau hari diakonia di Paskah atau Natal, kan orang biasa kan catat ini penerima diakonia. Di sini ada biasa begitu kan? Catat begitu, terus pengumuman waktu ibadah mereka pengumuman bagi para penerima diakonia supaya segera setelah ibadah ini bersabar sebentar karena akan dilaksanakan pembagian. Jadi yang sehat-sehat semua sudah pulang, kasih tinggal yang nenek-nenek sakit semua. Terus orang mulai panggil, panitia panggil satu-satu. Nenek Manobe. Nenek Manobe kan dia sakit, dia jangan begitu. Panitia ambil kantong plastik merah, kan ada isi beras, isi gula. Kan nenek Manobe setengah mati kan? Dia sabar dulu nenek, kita foto dulu kita. Saya mau tanya panitia, kalau misalnya antar di rumah bisa atau tidak? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Kalau misalnya untuk kepentingan dokumentasi fotonya di rumah bisa atau tidak? Bisa. Lalu kenapa panggil saya pun nenek datang di gereja? Saya punya nenek ada apa-apa, panitia tanggung jawab. Panitia tidak tanggung jawab. Jadi kemurahan hati itu dinyatakan supaya betul-betul kita berdampak. Amin, Bob? Amin. Kita ini kadang-kadang sekikir, bahkan bagi dia punya diri sendiri dia sekikir. Di sini ada yang begitu. Ada. Saya selalu bilang orang yang sekikir bagi dia punya diri itu kumpul uang banyak-banyak, tapi dia tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Satu saat dia di Surabaya baru dia telepon, pendeta, saya di Surabaya. Oh enak, kau pesir. Tidak apa-apa. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo.
Dia sudah dapat rujukan dulu kalau dia. Hidup jangan terlalu sekikir lah. Mati tidak mau pulang. Amin. Ku tak membawa Bawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jadi dari hati yang penuh belas kasihan itu kita punya kemurahan hati. Oleh Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Sekali lagi. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganmu selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Dan kita harus beroleh kemurahan karena Tuhan sudah bermurah hati dengan kita duluan. Amin. Amin. Di sini ada anak-anak yang sekikir dengan dia punya papa mama kok. Ada yang orang tua susah dia tidak pergi bantu rumah bikin baik-baik sedikit. Rumah sudah miring dia tidak bantu. Tapi orang tua mati baru dia bikin kuburan pakai keramik. Baru gambar Tuhan Yesus. Tulis Immanuel lagi. Jemaat. Ya, Ada yang kirim-kirim beras kasih orang tua? ada 1 tahun 2 kali. banyak. Orang tua dia tidak pernah kirim beras. Sekikir. Orang tua mati dia bawa babi besar. Itu juga utang. Begitu. Jemaat. Ya, Orang tua masih hidup itu beli kasih dia jas sudah biar dia pakai jas ke gereja. Karena ada AC di gereja dia dingin toh. Ini orang tua tidak ada baju dia pakai yuken. Mati kita kasih pakai jas. Orang tua masih hidup beli kasih dia sepatu supaya dia pakai. Ini dia tidak pakai sepatu, dia jalan tidak pakai alas kaki, dia punya jari kaki terbuka begini. Mati baru kita beli sepatu. Nah sepatu mana mau masuk di kaki yang begini? Akhirnya itu sepatu bukan kasih pakai, kita sandar dia kasih begini. Waktu sepatu masih begini kita tidak beli. Dia sudah begini baru kita dia mau naik begini. Baru ada harga lagi di. Bermurah hati. Ini anak-anak mantu dorong ini juga satu. Ini anak mantu. Orang punya anak ini mau sayang dia punya orang tua, dia punya istri ini yang bilang engkau ambil. Akhirnya orang suami kasih orang tua itu sembunyi-sembunyi karena takut istri mati. Di sini ada itu. Dia pakai baju warna apa? Pink. Kemurahan. Kalau saudara-saudara kalau kita tidak ada kemurahan hati, mau berdampak,
Sudah berapa? 5. Berapa? 5. 1, Kasih. 2, Ya. 3, Boleh. 4, 5, 6, Kebaikan. 6. Kebaikan. Kebaikan. Coba yang orang baik angkat tangan. Wah, mantap. Coba yang tidak baik angkat tangan. Oh, yang angkat tangan. Coba yang tidak tahu dia baik atau tidak. Kalau saya. Jemaah. Ya. Kebaikan itu respon. Sama-sama. 1, 2, 3. Kebaikan itu respon. Respon terhadap kasih karunia. Omong. Respon terhadap Kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. yang Tuhan berikan bagi kita. Saya mau kasih contoh. Anggap saja saya dengan Kak Marcel ini kami dua tidak saling kenal. Anggap saya kami dua sudah kenal. Saya panggil dia kakak. Saya dapat Kak Marcel punya nomor telepon, saya telepon. Marcel, sebentar malam jam 12 ketemu saya di depan rumah jabatan gubernur. Dia mau? Kalau kami dua tidak kenal, dia mau? Enggak. Dia ada ayam 1 di rumah, saya pergi ke dia rumah, dia mau kasih saya itu ayam? Tidak. Saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia oto baru 1, kira-kira dia mau atau tidak? Mau. Terus saya beli kasih dia mobil baru 1, Pajero Sport. Mau. Saya kasih dia dengan cuma-cuma. Waktu Mau. dia dapat dengan cuma-cuma. Ada perubahan perilaku dari dia ke saya atau tidak? Ada. Saya telepon jam 12 malam datang atau tidak? Pasti datang. Saya pergi ke dia punya rumah, ada ayam 1 dia kasih atau tidak? Kasih. Kenapa dia tiba-tiba baik begitu? Karena dia sudah menerima Karena kebaikan. dia telah menerima sesuatu Kebaikan. yang cuma-cuma. Hei, jemaah! Ya. Orang Kristen yang memahami bahwa dia menerima keselamatan itu cuma-cuma dari Tuhan, kebaikan dia akan buat sebagai ungkapan syukur. Amin. Dia akan melayani tanpa pamrih. Amin. Dia akan datang di sini, bahkan dia tanya, tidak latihan, tidak latihan. Tadi malam waktu kita pelayanan di mana, kawan-kawan, saya bilang begini, ada orang yang aduh, dia tahu menyanyi tapi dia tidak menyanyi di gereja. Kadang-kadang pendeta tanya, "Oh, ada paduan suara vokal grup?" Tidak. No. Tapi kalau bilang Gubernur Sulawesi Utara dan Ketua Majelis Sinode Gemini akan beribadah bersama-sama di Jemaat Karmel Margaret Barat. Wih, itu solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian juga dia. Itu karunia makam puji. Di sini ada. Sofari. Ada di sini. 7. Tak pegang akan. Kebaikan itu kita buat karena kita sudah terima, bukan kita belum terima, toh. Amin, Pak. Amin. Tuh, saudara-saudara, Tuhan terlalu baik buat kita. Kasih Tuhan itu terlalu besar. Bahkan bukan kita memberi supaya dia mengasihi kita, bukan. Dia sudah mengasihi kita duluan. Mau kita melakukan kebaikan. Amin, Pak. Amin. Makanya kita percaya, kasih tadi dalam kesabaran saya juga menyanyi. Satu lagi kita menyanyi ulang. Sabar. Dalam susah sukarmu sabar. Apa? Tuhan ada sertamu sabar. Kenapa? Beri kuat. Tuhan itu selalu mendahului kita. Jangan takut. Sama-sama 1, 2, 3. Jangan takut. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Jangan takut. Yang dimaksud dengan jangan takut itu bukan kehilangan rasa takut. Tapi yang dimaksud dengan jangan takut adalah kamu akan melalui pengalaman bahaya ini bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan lautan tenang. Amin. Bukan air kalau tidak ada gelombang. Air yang tidak ada gelombang itu dia punya nama aqua. Tapi yang bergelombang itu kan ada. Iya toh? Ya. Hei, jemaah. Ya. Pernah kau tidak waktu kawasan ini dibangun, mall ada, mega mall atau apa namanya ada begitu, ada itu tangga yang berjalan-berjalan dia punya nama apa? Lah. Apa? Ngali. SK pemberhentian.
Apa namanya? Eskalator. Terus kita bawa, kita punya tante dari kampung datang. Terus, ayo tante, naik. Tante langsung naik. Enggak, Langsung. tidak. Kenapa dia tidak mau? Takut. Waktu dia tidak mau karena takut, saudara buat apa? Satu, kan kasih contoh. Begini tante. Terus tante baru mau. Lalu apa yang kita buat? Kan pegang dia di tangan. Waktu dia sudah bisa naik di atas, itu tuh tante. Iya. Nah oke, kau belanja biar tante putar-putar sendiri. Jadi bukan kehilangan rasa takut, toh? Iya, kebaikan itu diterima, mari sudah. Iya toh? Amin kok. Di sini orang baik semua. Ya, Yakin? yakin. Betul. Betul. Berdamai dengan suami. Ya. Suami. Disuruh di sini suami hanya 10. Jadi ini ibu-ibu di sini janda-janda semua. Suami. Saudara kalau baik, saudara berdamai dengan saudara punya istri. Saudara bertengkar dengan kawan kantor itu banyak jauh lebih ringan daripada bertengkar dengan istri. Di kantor kalau kita marah teman kantor, kita pergi fokus kita punya pekerjaan, pulang kita kasih tinggal tuh masalah toh. Tapi kalau dengan istri, kita tidur, bangun, dia bisa bilang, belum sisi rambut lah. Kita ke dapur, dia ada kan? Ke ruang tengah dia ada kok tidak? Kita ke ruang tamu, kan dia pun foto paling besar. Baru dia lihat kita begini. Kalau kita baik, aman. Jemaah. Ya. Saya suka pakai ini kalimat. Kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Baik. Yakin? Yakin. Baik, betul. 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 Berarti baik. Happy, baik. Amin. Oke. Kalau begitu saya mau tanya. Siapa punya suami yang pagi-pagi ibu siap sarapan terus dia bilang, Mama, terima kasih. Ada? Coba angkat tangan itu ibu. Ini suami ini istri bikin makanan orang tidak terima kasih. Tapi orang makan di warung sudah bayar lagi terima kasih lagi. Kadang-kadang janji itu mbak ya besok saya datang lagi. Di sini ada itu suami. Ada. Ya duduk di mana itu suami? Bapak-bapak. Coba sebentar pulang. Coba mama siap makan malam. Coba bapak bilang di ibu, Ma, terima kasih. Kalau suami berani omong begitu, ibu-ibu pikiran. Pasti ibu-ibu punya pikiran dua. Satu, pasti ibu pikir begini, tidak tahu roh apa sudah naik ini. Sampai dia tiba-tiba bahagia. Atau jangan sampai yang kedua ibu pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Karena yang baik itu kita tidak lakukan. Akhirnya waktu kita lakukan itu kan orang heran kok. Misalnya ini bapak-bapak pemalas gereja, tiba-tiba dia rajin gereja. Bukan kita dukung, tapi kita bilang, coba kita lihat. Di sini ada ibu-ibu yang meragukan kami, bapak-bapak. Anak-anak. Kita tidak bisa lihat. Dia begitu, namanya anak-anak itu. Jangan dia punya oma yang gusti. Jemaah. Ya. Mengalah itu baik atau tidak? Baik. Yakin? Yakin. Betul-betul yakin? Ya. Kalau begitu saya mau tanya, setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah dulu? Suami atau istri? Istri. Istri atau suami? Istri. Suami atau istri? Istri. Istri atau suami? Istri. Mulai baku tubuh sudah. Kita sama-sama tahu mengalah itu baik, tapi bertengkar dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun.
dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, suami hadap kiri, istri hadap Kanan. baku ngomong kok tidak? Tidak. Bangun pagi istri tetap bikin kopi, tapi tidak pergi angkat. Istri panggil anak kecil satu, terus istri bilang begini, kau antar kasih papa. Papa terima di ruang tamu, papa bilang, mama yang suruh. Terus itu anak dari ruang tamu datang, dia punya mama panggil, tapi papa bilang. Di sini ada begitu, di sini Ada. Oma dulu masih muda begitu. Kita tahu baik tapi kita tidak lakukan. Jemaah. Ya. Kalau engkau tahu bahwa hal itu baik, tapi engkau tidak melakukannya, engkau telah berdosa. Yang baik itu lakukan. Sudah berapa? 6. 1, Kasih. 2, Sukacita. 3, Damai sejahtera. 4, Kesabaran. 5, Kemurahan. 6, Kebaikan. 7. Kelemahan lembutan. Jemaah. Ya. Yang setia angkat tangan. Mantap. Yang lain tidak setia ini. Jemaah. Ya. Kesetiaan itu komitmen satu hari demi satu hari. Supaya jangan ada orang bilang, dulu saya terlalu setia. Dulu kenapa sekarang? Kesetiaan itu komitmen pribadi melibatkan orang lain dan melibatkan Tuhan. Itu kesetiaan. Jangan. Ya. Tentang setia, saya bicara 2 hal. 1, gemim dan gemit itu kakak adik. Jadi kalau perhadapan majelis jemaat peneguhan sidi ditanya, apakah jawabmu? Orang jawab bilang, Iya. Dengan segenap hati. Amin. di gemit juga kurang lebih sama. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Kadang-kadang orang dramatisir. Ya, saya percaya dan sudah jawab begitu, habis itu minggu berikut tidak datang gereja, tidak pelayanan, padahal sudah terlanjur muat di Facebook. Di sini ada begitu, ada majelis kolom. Ya, itu masuk dalam persekutuan. Setia sini. Setia. Setia sampai mati. Tidak ada suara, tidak ada suara. Setia Seperti Tuhan. Yesus. Sambil tepuk tangan. Sampai mati. Setia Apakah balasanmu untuk kasih setianya. Setialah. Setia sampai kapan? Setia. Lebih kuat 3, 4. Setia. Setialah. Setia sampai mati. Setia Tuhan. Yesus. Setia sampai kapan? Setia sampai mati. Kenapa? Untuk Kasih setianya. Setialah. setia sampai kapan? Setia sampai mati. Jemaah. Ya. Ada ibu-ibu bilang dia punya suami, Papa ini sudah tidak setia. Papa tidak seperti yang dulu lah. Papa sudah berubah. Dia punya istri bilang, suami bilang, saya berubah bagaimana, Mak? Papa berubah. Dulu sedikit-sedikit Papa sudah ajak Mama makan nasi goreng. Dulu sedikit-sedikit Papa ajak Mama beli pakaian RB. Dulu sedikit-sedikit Papa datang, Papa bilang, tutup mata. Wah.
Sekarang papa tidak begitu lagi. Papa berubah. Dia punya suami yang, mama, coba mama pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan, dia masih buang umpan? Dia punya istri bilang, oh jadi selama ini papa hanya umpan-umpan. Selama ini papa kira mama ikan. Pas malam mau tidur, dia punya istri masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka, tidak bisa. Suami bilang, ma, iya, buka pintu dulu. Tidak. Mama, yo, buka, tidur di luar. Mama, kenapa mama buat papa begini? Mama, kita dua suami istri. Dia punya istri bilang, papa, coba papa pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dengan dia punya ikan? Suami istri masih tidur sama-sama, sama sih kan? Mana sih kan? Ini orang ini mau berdampak. Kesedihan tidak ada tapi berdampak. Nanti habis ini acara, semua bilang, wih acara tanggal 25 terlalu bagus, terlalu bagus. Nanti ini bikin kegiatan tahunan, tapi orang tidak pernah hadir. Nanti pas tinggal 2 minggu baru, ayo, karena itu setia. Setia itu proses terus menerus. Jemaat, Ya. saya nasihat anak-anak muda. Saya kasih tahu dulu, anak muda. Iya. Di sini nenek-nenek semua. Anak muda, kamu jangan buru-buru menikah. Nikmati dulu kamu masa muda. Karena saya bilang begini, yang dia punya nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia punya madu sudah habis. Itu tinggal dia punya lebah saja. Karena apa? Kalau kita tidak setia, akan ada hal yang berubah. Pacaran, pernah pacaran? Oh di sini tidak pacaran ya? Kawin tangkap mungkin. Waktu pacaran, itu laki-laki bisa datang bawa bunga, apalagi bulan Februari 14, bisa sambil berlutut baru dia bilang, I love you. Pacaran. Sudah menikah 5 tahun, paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia buang di situ baru dia bilang, kau tulis makan sudah naik. Dia berubah, betul atau tidak? Betul. Masih pacaran, yang perempuan berani terantuk sedikit di batu, yang laki-laki bisa mana batu. Batu kami, batu. Kau buat saya punya enggak. Pacaran, sudah menikah, jalan dengan istri terantuk di batu, kita bilang kau punya mata taruh di mana? Dasar tengah. Waktu masih pacaran, yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki sudah tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong. Non, yo, kau jatuh dulu. Pacaran, sudah menikah naik motor sama-sama, tabrak anjing di jalan, jatuh, yang suami ambil motor tidak ambil istri. Istri protes, istri bilang, papa bagaimana ambil motor tidak ambil saya? Dia bilang, ampun sayang sudah lunas tapi motor masih 17 kali. Sudah lunas motor sudah lunas. Dan akan ada banyak hal yang merubah kita. Kalau tidak setia tidak bisa. Menyanyi ulang 3, 4. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah yang
alasannya. Untuk apa? Setiap setialah, Setia. setia setialah, Setia sampai kapan? setia sampai mati. Ulang-ulang, tas dapat. Setia setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasan Untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai kapan? setia sampai mati. Jemaat, Ya, sudah berapa? Ada 7. One, Kasih, 2, sukacita, 3, damai sejahtera, 4, 5, 6, kebaikan, 7. kesetiaan, Oke, 8. kelemah lembutan, Kelemah lembutan, jemaat. Kelemah lembutan terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan lembut, lemah dan lembut, disambung menjadi kelemah lembutan. kami suami-suami ini hanya kadang-kadang sampai dilemah saja, lembut tidak. Artinya kalau sudah lemah baru dia mengerti kelembutan. Kalau sudah sakit mau mati itu tiba-tiba dia punya lembut, tidak ada 2. Dia akan bilang, Mama, terima kasih. Tuhan pakai Mama untuk tolong. Itu kalau ada lemah. Tapi kalau dia kuat, ada tidak sakit, sehat-sehat, dia punya minum cap tikus, itu sudah terlalu. Istri bilang, papa coba kasih turun, coba berhenti, sudah, tolong ingat umur. Dia bilang paling mati. Di sini ada, di sini ada. Itu suami orang pakai baju warna. Kalau sudah lemah itu dia mengerti kelembutan sekarang. Jemaat. Ya, Kelemah lembutan itu bukan berarti omong pelan-pelan. Maaf, saya punya kaki lu injak. Itu bukan kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukan berarti jalan permisi-permisi. Kelemah lembutan adalah titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah, supaya kita marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarangan. Itu kelemah lembutan. Jemaat, ya, marah boleh atau tidak? boleh. Boleh. Tapi marah dia punya sifat, jangan marah dia punya orang. Ya, Kalau dia malas, kasih tahu dia. Sebagai orang yang hormat sama ibu, saya tidak suka ibu punya malas. Tidak. Itu sih. Bukan marah dia punya orang. Orang yang malas datang bilang, "Shalom Pak Pendeta." Kau kemana kau? Saya tidak suka lihat orang malas punya. Itu marah dia pun ada. Jelas. Marah itu profesional. Ayu punya istri datang bilang begini, "Papa, masihkah engkau mempercaya kepada Tuhanmu? Ini dia sudah luka dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kutukilah dia dan matilah." Ayu bilang apa? "Engkau bicara seperti perempuan gila. Apa yang kau mau terima yang baik dari Tuhan? Yang tidak baik engkau tidak mau terima." Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Bagian terakhir ayat 10 mengatakan, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulut. Dia marah secara profesional. Kita saja ini marah orang. Saya marah Pak Pendeta, saya pengaruhi orang semua supaya marah dia. Di sini ada yang begitu. Suruh jam pilih dia lagi ada lagi. Kelemah lembutan itu titik paling tengah. Ini ibu-ibu orang ini tuh kalau marah sudah terlalu. Dia pulang datang, dia lihat ada gelas di ujung meja sudah mau jatuh.
jelas macam begini, kenapa tidak tahu dia di tempat yang baik? Sudah beres toh? Besok dia datang rumah kotor. Dia bilang, anak-anak orang ini kenapa supaya tidak bersihkan rumah sedikit? Macam kemarin itu gelas yang ada di pinggir. Kok kemarin gelas itu kan sudah habis toh? Kenapa bawa lagi gelas yang di sini ada istri begitu. Marah proporsional. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuh. Amin. Amin. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi Musuh. Oke. Tuhan, Ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi ulang sekali lagi, bila hati kawanmu. Ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan Itu yang dia punya nama pelemah. lembutan. Di sini orang lemah. Bilang. Pulang kembali. Pas omong lemah lembut di belakang naik mati. Kemungkinan yang di belakang ini kasar-kasar nanti. Jemaah, Ya. sudah berapa? 8. Hitung, 1, Kasih. 2, Cita-cita. 3, Damai sejahtera. 4, Kesabaran. 5, Bahan. 6, Kebaikan. 7, Kesetiaan. 8. Lemah lembutan. Oke, 9, Penguasaan diri. 9. Penguasaan diri. Jemaah, Ya. penguasaan diri adalah orang yang bisa sampai ke tujuan. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Maksudnya begini, orang kuasai diri sampai dia tahu tujuannya kemana, dia sampai ke situ. Saya mau kasih contoh. Katakanlah saya mau pergi kemana? Satu tempat besar di sini, dekat sini, apa kira-kira? Mantos. Mantos. Saya jalan keluar dari sini, ada tawaran belok kiri atau belok Kanan. kalau mau ke Mantos belok Kiri. kiri. Sampai di bawah ada lagi tawaran belok kiri, kanan atau lurus. Kalau mau ke Mantos belok Kiri. belok lurus. Kiri. Oke. Intinya orang yang tahu tujuan dia akan kuasai diri. Teman-teman bilang, "Hey, mari." No. Mantos. Kuasai diri. Amin kan? Amin. Kadang-kadang kita hidup ini tergantung orang lain. Tidak mampu mengendalikan dirinya. Ada satu bapak dengan dia punya anak beli kuda di pasar. Dia orang senang-senang tarik ini kuda lewat satu kampung. Orang kampung bilang begini. Itu bapak dengan dia punya anak punya bodoh. Kenapa? Ada kuda-kuda dan 2 jalan kaki. Oh betul, papa naik, saya jalan kaki. Sampai kampung sebelah, orang kampung bilang, itu bapak itu tidak ada hati betul. Kenapa? Masa dia duduk enak di kuda baru suruh anak jalan kaki? Oh iya, anak kau naik, papa jalan kaki. Sampai kampung sebelah, orang kampung bilang, itu anak tidak tahu diri. Kenapa? Masa dia suruh dia punya bapak jalan kaki, dia naik kuda? Betul, papa. Mari kita dua naik sama-sama ini kuda. Orang dua sampai kampung sebelah, orang kampung bilang, itu bapak dengan dia punya anak itu punya perasaan sudah mati. Kenapa? Masa kuda sudah capek begitu, orang dua masih naik lagi di atas kuda. Terus orang dua, betul bapak.
Kuda sudah capek, jadi kita dua turun pikul saja ini kuda. Waktu mereka pikul ini kuda sampai kampung sebelah, orang kampung sudah tidak bicara lagi. Dia nggak aku korek bilang, hidup itu jangan ikut apa yang orang lain pikirkan. Kuasailah dirimu, ikut apa yang Tuhan mau. Itu baru berdampak. Amin. Amin. Ini orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia bingung. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak bisa tidur. Dia bilang, coba kau cek dulu. Cek apa? Tidak tahu dia kredit atau cash. Di sini ada yang begitu ada. Kuasailah dirimu. Amin. Amin. Saya mau pakai contoh begini. Saya ada di depan ya, kamera ada saya mau kasih contoh begini. Orang kuasai diri. Saya kasih contoh. Ada musuh dari sana. Saya dengan Pak Penatua mau berperang lawan itu musuh di sana. Dorang bawa senjata merayap datang sini. Saya dan Pak Penatua merayap dari sini juga dari satu kursi ke kursi yang lain. Kami mau perang ini. Tiba-tiba saya injak Pak Penatua punya sepatu. Menurut saudara Pak Penatua marah atau tidak? Marah atau tidak? Marah atau tidak? Tidak marah. Karena ada satu di depan yang sangat penting yang ingin kami, iya kan? Tapi coba kalau tidak ada musuh dari sana, duduk-duduk saya buat kaki di dalam sepatu. Minimal kan Pak Penatua bilang, kau tidak ada makan. Orang kuasai diri tidak sibuk dengan hal-hal kecil yang mengganggu ini. Yang dulu kau omong-omong orang pun nama itu. Di sini ada ibu, di sini ada. Yang omong-omong orang pun nama itu ada. Itu ibu yang ada di sini yang omong-omong orang pun ada. Ada. Dia badan besar atau badan begitu? Kuasai diri sedikit. Karena kalau fokus sesuatu di depan, tidak ada waktu untuk bertengkar, tidak ada waktu untuk iri hati, tidak ada waktu untuk bicara-bicara orang purnama. Kita ini kalau ngomong orang purnama itu suka pakai pengantar yang indah sekali. Pengantar pertama nanti dia datang, dia bilang, sudah dari mana? Atau yang kedua, dia punya pengantar itu baik sekali, dia datang dia bilang begini, bukan kita mau omong orang, bukan kita mau Omong. padahal Omong. di sini ada. Siapa punya istri, siapa punya istri. Kuasai diri, selidiki Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi lebih sungguh katakan, selidiki Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. sama-sama semua. Aku lihat
damai sejahtera, 3, kesabaran, 4, kemurahan, 5, baik, 6, 7, 8, 9. penguasaan diri. Jemaat, Ya, 9 unsur itu satu. Seperti mangga, tahu mangga, ya, daging, kulit, biji, biji menjadi satu, makanya dia punya nama mangga. Atau adakah di Manado yang itu mangga itu kita bilang ini mangga luar biasa Pak, dia punya kulit di situ, isi di situ. Di sini ada mangga begitu, nah, mangga gila itu. Ini 9 di dalam satu. Jadi saudara tidak bisa mengatakan dari 9 itu saya sudah 2 Pak. Itu sama dengan isi di sana kulit. Saudara baca ayat 22 mengatakan hanya satu kata, tetapi buah roh, bukan buah-buah. buah roh. Satu kata saja. Tetapi Tetapi buah roh. buah roh itu satu dengan 9 unsur. Itu baru dia memberi damai. Itu baru bisa jadi kesaksian. Saudara berbuah, orang bilang memang kaum bapak di Mahakerek itu terang. Dulu kita tidak bisa lewat ini jalan. Sekarang kita bisa ikut KPI. Kesaksian kan? Ya, Itu. Kenapa ingat saya? 9 itu menjadi satu. amin, Tidak bisa kalau kita sendiri. Kita butuh Tuhan. amin, Kita mau jalan sama-sama dengan Tuhan. amin, Kita mau cinta Tuhan. amin, Itu baru buat kita bisa begini. Tidak ada orang dengan kekuatannya sendiri dapat berjalan, bertumbuh, berbuah, berdamai. Kita butuh buka hati kita bagi Tuhan. amin. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Ambil waktu teduh, firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hati. Amin. Minta Roh Kudus memberikan setiap hati yang keras. Aku mau cintai Yesus. Nikmati 1-2 menit bersama-sama dengan Tuhan. Katakan sesuatu jujur kepada Tuhan. Bahkan kalau saudara mau ambil komitmen pun, itu soal pribadimu dengan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Mari lagi semuanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, kami tetap cinta. ku tetap cinta Yesus selamanya.
firman-Mu. Kami renungkan dalam keterbatasan kami kami tahu kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan, Amin. benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kami rindu supaya firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Amin. Jadilah kepada kami menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Pemberitaan firman Tuhan selesai. Mari berikan yang benar. Semua Tuhan yang masih diberkati, katakan amin.